Shalom, salam damai sejahtera untuk sahabat sekalian. Jumpa lagi dengan Kak Guru, masih setia menemani Anda sampai hari ini. Puji Tuhan untuk pemeliharaannya. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang cukup menarik. Mengapa? Karena topik ini mengangkat tentang sebuah fenomena yang terjadi belakangan ini. Yakni fenomena di mana kita melihat para ustadz pergi ke masjid, itu yang ditenteng, yang dibawa itu adalah Alkitab. Dan ini fenomena yang menarik teman-teman. Ada apa coba? Ada apa ustadz pergi ke masjid yang dibawa itu Alkitab? Di masjid yang diulas itu adalah Alkitab. Ini fenomena apa coba? Apakah Al-Quran tidak punya pesan-pesan lagi yang bagus untuk jemaat sehingga yang sekarang dibahas di masjid-masjid itu adalah Alkitab? Saya ragu mereka tidak percaya lagi dengan Al-Quran teman-teman ya. Kemungkinan mereka tidak percaya lagi apa yang disampaikan oleh Al-Quran sehingga kini yang dibahas di masjid-masjid itu adalah Alkitab. Dan ini yang kita akan lihat sebentar lagi teman-teman dalam salah satu channel saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Salah satu contoh ustadz yang gemar sekali membahas Alkitab Kristen. Bahkan di dalam video ini kita akan lihat ustadz ini mengarang begitu rupa ya, menggunakan ilmu ngarangmulogi untuk mengkritisi Alkitab dan memasukkan pendapatnya yang liar terhadap ayat Alkitab yang ia baca teman-teman. Nah, video ini saya temukan di sebuah channel yang khusus memuat tentang uh, Ustadz ini. Ya, sebelum kita lanjut, Anda like dulu dong videonya. Ya, silakan like dulu videonya, subscribe channel ini supaya makin berkembang ya. Dan kalau Anda punya waktu, tolong bantu bagikan supaya banyak yang mendengarkan informasi ini bahwa Indonesia sekarang ada fenomena terbaru para ustadz, para penceramah pergi ke masjid yang dibawa bukan Al-Quran, yang dibahas bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi Alkitab. Ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Akankah ini tanda-tanda bahwa sebentar lagi terjadi lawatan Tuhan di bangsa dan negara kita? Ya, kita lihat saja. Mari kita menunggu dan menantikan bagaimana Tuhan bekerja, teman-teman. Oke, mari kita lihat videonya langsung saja. Berikut ini videonya, teman-teman. Ya, jadi di video ini, teman-teman, si Ustadz ini yang bernama Ustadz Haji Ahmad Fadil Taslim. Dan di sini dia membuat gelarnya sendiri sebagai pakar kristologi. Pakar kristologi, gak tahu dia dapat dari mana ini pakar kristologi. Dan judulnya adalah ayat-ayat yang hilang. Pauluskah pelakunya? Nah, nanti teman-teman kita akan lihat ya, apakah di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang hilang. Ayat apa saja yang hilang? Coba nanti kita lihat bersama-sama. Pastikan Anda terus mengikuti siaran ini. Yang saya garis bawahi ini adalah kalimat-kalimat yang dihilangkan di bahasa Indonesia. Soalnya itu ayat 6. Wow. Nah, di sini terangkan ayat 6. And he trembling. Dan dia gemetar. Enggak diterjemahkan tuh, panjang itu. Oh. Dan dia gemetar dan heran serta bertanya, Tuhan, apakah yang akan Tuhan suruhkan kepada saya? Dan Tuhan itu berkata kepadanya, enggak di... Tahu-tahu yang diterjemahkan sudah di bawah ini. Di bawah. And go into the city. Bangunlah dan pergilah ke kota.
kalimat sepanjang ini hilang. Ada apa? Inilah ya. Paulus itu menghalalkan segala cara. Wow. Teman-teman dengar ya, Paulus menghalalkan segala cara katanya. Baik. Oke. Balik lagi tentang Paulus. Jadi yang dibahas teman, ini kayaknya berseri ini ya, balik lagi tentang Paulus, berarti sebelumnya mereka sudah bahas tentang Paulus. Ini menarik ya, jadi mereka itu seenaknya membahas tentang rasul kita, yang kita muliakan, rasul yang kita hormati, yaitu Rasul Paulus ya. Nah, kalau misalnya kita bahas rasul mereka, yaitu Muhammad, itu masalah besar teman-teman. Itu masalah besar di seluruh dunia itu ya. Jadi hanya mereka saja yang boleh membahas rasul orang lain, rasul Kristen. Sedangkan rasul mereka kalau dibahas, wah masalahnya jadi berbeda itu teman-teman. Berapa kemungkinan, kenapa Paulus serba dalam perjalanan? Nah, ditulis. Itu ditulis di bukunya ini, Profesor Kiai Haji Abdullah Bakri itu ya. Jadi Anda dengar ya, dia membahas Paulus menggunakan narasumber dari pihak Islam. Ini sangat nggak fair, ya. Dia bahas Paulus itu bukan menggunakan narasumber dari teolog Kristen, dari komentator Kristen, ya, dari buku Kristen, bukan. Dia bahas Paulus itu berdasarkan tulisan dari mereka sendiri. Ini sangat tidak fair. Dan silakan teman-teman bandingkan cara Ibu Sufiatul, cara para apologet Kristen, misalnya Pak Gracia Pelo ketika membahas tentang Quran mereka, tentang agama mereka, tentang nabi mereka, narasumber yang dipakai adalah dari pihak mereka sendiri. Buku-buku acuan adalah dari hadis ya, dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, dari penulis Muslim sendiri ya. Jadi itu baru kredibel, itu baru fair. Nah, ini mereka enggak, teman-teman. Mereka bahas Alkitab berdasarkan catatan dari orang mereka sendiri, dan tentu itu sangat subjektif. Udah pasti sangat subjektif, teman-teman. Itu. Satu, waktu itu tengah hari. Jadi Paulus mengejar murid-murid Yesus yang melarikan diri ke Damsyik itu. Tengah hari, panasnya terik itu Paulus mengejar. Ya, kemungkinannya ya, kondisinya tidak mendukung. Dalilnya ini. Kisah Rasul-Rasul pasal 22 ayat 6. Ya. Jadi ini keterangannya ada dari yang kemarin bukunya saya tunjukkan itu ya. Di situ saya tulis itu narasumber. Ya. Nabi Isa dalam Al-Quran dan Muhammad dalam Bible oleh Prof. Kiai Haji Abdullah Bakri. Termasuk tentang rebahnya Paulus di waktu mengejar muridnya Yesus dan kemudian dia sadar dari siuman dari pingsannya tadi ditulis itu. Kemungkinan kedua, karena Zionistik. Periksa kembali Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Di sini diterangkan. Ya, Anda dengarkan bagaimana mereka secara tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini licik, menggunakan narasumber mereka sendiri untuk mengulas tentang literatur Kristen, mengulas tentang kitab Kristen. Seharusnya mereka itu melihat tafsir, ya, melihat bagaimana tafsir atau komentar mengenai ayat itu baru fair, teman-teman. Kisah Rasul-Rasul pasal 9 KRR pasal 9 mulai ayat 1. Jadi memang Alkitab ini ya, isinya isi lakonnya Paulus ini. Ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Yang dimaksud murid-murid Tuhan, murid-muridnya Yesus. Ya. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Jadi untuk mengejar mereka ke Damsyik untuk menangkap itu. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dibawa ke Yerusalem lagi untuk dibunuh. Dalam perjalanannya ke Damsyik,
ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kok ngerti Tuhan ngomong karo ndek gitu ya. Nah, di sini keterangan-keterangan ini yang kemudian ketemu perbedaan-perbedaan pengakuan itu ya. Ini ya, kalau penjaringan masih bawa fotokopi yang bahasa Inggris ada terjemahannya tempo hari, itu ada terjemahan yang hilang. Jadi terjemahan yang di sini ini ada, ingat saya kemarin sudah saya lampirkan yang materinya Alkitab dari. Ya, kalian lihat ya. Kalian lihat ya, ini Ustadz ini mulai bingung nih. Bingung dia sebutkan apa yang hilang, dari mana sumbernya dia dapatkan informasi tentang ayat yang hilang. Di sini kelihatan dia gamang menjelaskan apa yang ia sedang uraikan. Tahun ke tahun. Itu ada fotokopi, yang di situ ada fotokopi sedikit bahasa Inggris dan terjemahannya. Ketemu ya. Ingat ada dalam Alkitab dari tahun ke tahun itu ya. Ada Putri. Kebingungan Ustaz. Yang ada fotokopinya dari Alkitab bahasa Inggris. Yang ada Alkitabnya dari fotokopi bahasa Inggris. Itu sumbernya dari mana Ustaz? Anda ngomong yang jelas sedikit datanya. Ini kok kelihatan Anda lagi bingung nih. Lalu di situ saya tulis terjemahan mestinya seharusnya ini. Tapi di Alkitab tidak diterjemahkan penuh. Ada kalimat yang hilang. Yang diterjemahkan hanya tahu-tahu kalimat yang di bawah. Ya, itu. Disitulah jadi ada apa? Manipulasi ucapan. Katakanlah kalau itu ucapan Yesus kepada Paulus ada yang hilang. Ada manipulasi ayat yang hilang. Tapi nggak ditunjukkan teman-teman, ya, nggak ditunjukkan itu sumbernya dari mana, pendukung pendapatnya dari mana, profesor siapa, ya, atau di buku apa membahas tentang itu, nggak ada ditunjukkan. Lihatlah bagaimana cara mereka menggali Alkitab, ya, mau mengobrak-abrik Alkitab, tapi ini hanya asumsi. Berbeda kalau Anda saksikan bagaimana para apologet Kristen, Ibu Sofiatul, Pak Gracia Pelo, Pak Esra Suru, atau Pak Deki Gadas, ya, mereka itu bahas Quranmu, bahas hadismu itu berdasarkan sumber-sumber yang valid, ya, enggak berdasarkan asumsi seperti orang ini. Dan ini teman-teman ini orang ini dianggap sebagai kristolog begitu. Masa kualitas kristolog tuh begini, ngajar berdasarkan asumsi, nggak pernah kasih tunjuk data. Di sini tadi, okay, ya, Paulus langsung berkata itu aja. Ya. Padahal ada kalimat panjang yang semestinya harus kita ketahui gitu ya. Itu kalau kita tidak membaca yang Alkitab berbahasa Inggris, tidak tahu. Kalau hanya bahasa Indonesianya. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Ini kalimat terakhir padahal. Mestinya sebelum ini ada kalimat panjang. Ya, kalimat yang panjang itu bunyinya apa Ustadz? Di mana Anda bisa dapatkan Alkitab yang menulis kalimat panjang itu? Tunjukin dong datanya. Supaya kita bisa lihat. Nanti kita bisa cross check kalau apa yang Anda katakan ini benar. Jangan cuma asal ngomong. Ada kalimat panjang hilang. Di sini tidak terjemahkan. Ya, hilang. Ada Mbak ya? Tidak ada. Nah itu Ibu. Anda perhatikan ya. Jemaahnya pun bahwa materi yang sudah diajarkan oleh Ustadz ini yang membuat saya bertanya-tanya teman-teman. Bayangkan ya, makanya benar apa yang dikatakan oleh Ibu Sufiatul ya. Para Ustadz itu sekarang, ini dengan medok Jawa kalau Anda dengar waktu dia bicara. Mereka pergi ke masjid, itu bawanya nganggo Alkitab katanya.
Lah jemaatnya nganggo sarung. Jemaah itu bawa sarung, bawa kopiah, bawa sajadah, nggak bawa Quran. Nah ini lebih parah lagi. Yang dibawa itu Alkitab. Yang dibawa itu materi yang diajarkan oleh si Ustadz ini. Itu yang dibawa ke masjid. Lah mana bisa paham apa isi kitabmu. Ya Quranmu ditinggalkan di rumah atau Quranmu nggak pernah dimiliki. Apalagi bicara hadis ya. Apalagi bicara hadis. Hadis itu harganya mahal. Jadi yang punya itu hanya yang berduit, hanya para ustadz, ya. Jadi jemaah biasa mana punya hadis. Jadi iman itu dipasrahkan kepada mereka ini yang bicara di depan. Berbeda dengan orang Kristen, teman-teman. Orang Kristen ke gereja itu harus bawa Alkitab. Kalau nggak bawa buku Alkitab fisik, ya harus ada di dalam handphonenya, ya. Tapi beberapa gereja itu begitu strict. Seseorang pergi gereja, jemaat pergi gereja itu harus bawa Alkitab. Jadi ketika pendeta itu ngomong di depan ngalur ngidul, jemaat itu bisa tahu ini salahnya di mana, mereka bisa koreksi. Jemaat jangan cuma membeok, ya. Rata-rata orang Kristen itu kritis. Ditambah pula begitu banyaknya pengajaran lewat online, ya, sehingga kalau pendeta itu khotbahnya salah-salah, jemaat tahu, ya. Lah bayangkan ini jemaat di saudara-saudari kita umat muslim pergi ke masjid, bukan bawa Quran, bawanya materi Alkitab, bawanya materi jurnal atau tulisan kopian yang dibuat oleh si ustadz ini. Ini sangat-sangat miris teman-teman. Ini fenomena apa? Ada apa? Ya, dan saya berharap jemaah ini mulai bisa paham ya bahwa ketika nanti mereka membuat perbandingan, ya silahkan teman-teman muslim lakukan perbandingan ya. Lihat mana yang kredibel. Apakah para polemikus muslim ini atau para apologet Kristen di dalam memaparkan data-data dan membangun argumentasi. Nah. Jadi itu ada kalimat panjang yang tidak diterjemahkan. Sampai sekarang nggak dijelaskan apa kalimat panjang yang tidak diterjemahkan itu. Cuma ngomong berdasarkan asumsi. Dan kelihatan Ustadz ini sudah kebingungan menjelaskan apa maksudnya. Di sini ya, yang saya garis bawah ini yang bilang. Jadi setelah Paulus bertanya, ya dan ia bertanya, siapa engkau Tuhan? Di Alkitab lain, siapa engkau Tuhan? Ya. Lalu Yesus menjawab, dan Tuhan itu berkata, sayalah Yesus. Ya. Kau kejar-kejar yang kau aniaya di Alkitab yang lainnya. Adalah berat bagimu untuk menyepak duri. Hilang, nggak diterjemahkan. Ya, jadi mestinya ada kalimat ini yang dari bahasa Inggrisnya itu. Tapi adalah berat bagimu menyepak duri. Apa hubungannya coba dengan konteks ini? Hubungannya apa coba? Ini benar-benar ngarangmulogi ini. Dari tadi ngomong nggak menunjukkan datanya apa. Ya, jelas di sini dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Ini lebih masuk akal. Lalu ini bicara tentang menyepak duri, apa hubungannya? Di bahasa Indonesia hilang. Jadi ini kan saya terangkan. Yang saya garis bawahi ini adalah kalimat-kalimat yang dihilangkan di bahasa Indonesia. Soalnya itu ayat 6. Sini terangkan ayat 6. Wah, Ustadz banyak sekali iklannya video ini. Ngomong aja asumsi, nggak ditunjukkan di dalam kitab mana yang ada tulisan lengkap memuat tentang adalah berat bagimu menyepak duri. Di kitab mana? Cuma asumsi. Siapapun bisa ngomong ke begini. And he trembling. Dan dia gemetar. Nggak diterjemahkan tuh, panjang itu. Dan dia gemetar dan heran serta bertanya, Tuhan, apakah yang akan Tuhan suruhkan kepada saya? Dan Tuhan itu berkata kepadanya, tidak ditulis.
Tahu-tahu yang diterjemahkan sudah di bawah ini. Di bawah. And go into the city. Bangunlah dan pergilah ke kota. Kalimat sepanjang ini hilang. Ada apa? Inilah Paulus itu menghalalkan segala cara. Teman-teman, adapun bagian itu sama sekali tidak mempengaruhi bagian ini. Ya, pesannya ini kan jelas di sini. Itu nggak ada pengaruhnya dengan cerita ini, ya jelas di cerita ini intinya adalah Paulus berjumpa dengan Yesus, ya, dan dia mendapatkan perintah untuk pergi ke kota, dan ini adalah momen di mana Paulus diangkat menjadi rasul. Itu intinya, dia diberi mandat, ya, dia diberi mandat untuk pergi menjumpai Ananias. Itu pesannya lah, hubungannya dengan apa yang dibahas oleh Ustadz tadi itu apa? Nggak ada pengaruhnya apa-apa terkait dengan bagian ini, ya. Dan nanti kita bandingkan, ya, bagaimana Muslim punya ayat-ayat yang hilang dimakan oleh kambing dan itu punya pengaruh besar, bicara tentang rajam, ya. Tetapi di dalam Quran mereka itu nggak ditulis, itu hilang karena dimakan hewan, dimakan binatang. Dan itu tidak menjadi concern atau menjadi bagian yang harus dikaji oleh ustadz-ustadz ini. Itu tidak jadi persoalan bagi mereka. Mereka sibuk membahas ayat yang hilang ini yang sementara tidak ada pengaruhnya apa-apa dengan konteks keseluruhan dari cerita ini, teman-teman. Nanti kita lihat nanti bagaimana ayat yang hilang dimakan binatang itu. Apa pengaruhnya sebenarnya? Besarkah dampaknya bagi umat muslim? Nah, kita lihat nanti, teman-teman. Karena ternyata setelahnya Yesus menjawab, dia gemetar. Dia gemetar, ketakutan itu. Artinya apa? Dia tidak akan bisa menyelewengkan ajaran Yesus. Tapi kalimat ini tidak ditulis dalam Alkitab. Yang di Alkitab hanya ditulis kalimat paling bawah, bangunlah dan pergilah ke kota. Oh, jadi dia bilang, itu Paulus itu gemetar, katanya. Gemetar karena nggak bisa menyelewengkan ajaran Yesus. Wah, ini jelas udah penafsiran sepihak dari si Ustadz ini, ya. Gemetar itu, ya, bayangkan Anda itu bertemu dengan Yesus dalam sebuah situasi yang tidak Anda bayangkan, ya. Itu dikatakan sinarnya begitu terang, ya. Begitu terang sehingga sampai para pengikut Paulus pun tidak sanggup untuk melihat situasi itu. Bahkan ada juga suara, dan ini sebuah peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang tidak biasanya. Siapapun pasti takut. Jadi ngarang si Ustadz ini mengatakan bahwa ini dia takut karena menyelewengkan ajaran Yesus, katanya. Ini jelas-jelas penafsiran sepihak yang sudah dimasukkan oleh si Ustadz ini menerapkan prinsip eisegese. Kota. Nah, seolah-olah dia mendapatkan mandat. Seolah-olah dia mendapatkan surat tugas dari Yesus untuk menyebarkan agama Kristen itu. Jadi itulah keadaan Alkitab kalau kita bandingkan antara yang bahasa Indonesia atau cetakan yang lain dengan cetakan yang lain tahun. Seperti yang tempoh hari saya katakan, Alkitab dari tahun ke tahun. Jadi banyak sekali masalah dari Alkitab itu, ya. Apalagi yang dibanding dengan bahasa lain, ya. Hanya cetakan saja beda. Banyak masalah katanya di dalam Alkitab itu. Mereka sibuk dengan hal-hal yang begitu, perbedaan-perbedaan begitu itu mereka sibuk, teman-teman. Padahal semuanya itu tidak mempengaruhi makna sama sekali. Nah, sementara ketika tentang ayat Quran yang hilang dimakan kambing, mereka nggak sibuk mengenai hal ini, teman-teman. Mereka nggak sibuk mengenai hal ini. Mari kita lihat, ya. Kita lihat tentang ayat Quran yang dimakan kambing. Ya, di sini dikatakan Aisyah melaporkan bahwa ada satu lembaran yang berisi 2 ayat, termasuk ayat-ayat rajam. Dituliskan dalam lembaran disimpan di tempat tidurnya. Namun pada waktu pemakaman Muhammad, seekor binatang memakannya hingga musnah. Seekor binatang memakan satu lembar yang berisi 2 ayat itu, teman-teman, ya, hingga musnah.
Nah, binatang itu disebut dalam bahasa Arab dajin, yang menurut Ibrahim bin Ishaq al-Harbis menyebut syal yang berarti sejenis kambing atau domba. Ada pakar lain yang menyebutnya dajin sebagai semacam unggas. Tapi apapun jenis binatang yang memakan atau menghilangkan lembaran mushaf ayat Quran tersebut, pokok persoalannya adalah bahwa ayat-ayat Quran yang berada di tangan kita hari ini ternyata tidaklah seutuh atau selengkap yang selama ini diyakini oleh kalangan muslim awam yang kebanyakan tak tahu detail sejarah kanonisasi Quran mereka sendiri. Ya, jadi ada banyak umat muslim awam yang pergi ke masjid cuma bawa sarung, bawa sajadah, kopiah ya, yang tidak bawa Quran itu, mereka percaya bahwa kitab mereka itu sempurna, terjaga. Mereka tidak pernah tahu bahwa di dalam kitab mereka itu ada dua ayat yang hilang dimakan oleh binatang. Mereka cuma membeo saja mengatakan bahwa kitab kami terjaga sempurna, dihafal, ada jutaan orang yang hafal. Tapi berkali-kali ketika mereka yang masuk di Zoom dialog Islam Kristen disuruh menghafal, nggak bisa ngafal, tapi ngakunya jutaan orang hafal. Kitab kami dihafal, anak kecil pun usia kelas SD hafal. Tapi mereka yang tua-tua itu masuk. Ayat ini gimana bunyinya? Nggak bisa, lihat dulu, nggak bisa hafal. Cuma jargonnya aja teman-teman. Wah, slogannya, kampanyenya jutaan orang yang hafal Al-Quran. Tapi disuruh hafal di saat yang sama, nggak bisa hafal. Ini kan aneh. Nah, sumber dari informasi ini teman-teman, itu ditulis oleh Ibrahim B. Ishaq al-Harbis, Garib al-Hadid, menyebut syal yang berarti domba. Sama Zamaskari Al-Kasaf volume 3 halaman 518 footnote. Ini jadi kita mengutip itu berdasarkan dari kitab mereka sendiri teman-teman. Jelas sumbernya. Silakan Anda cek di sini sumbernya ini. Sumber lainnya adalah Sulaim B. Kais Al-Hilali, kitab Sulaim B. Kais halaman 108. Begitupun yang selanjutnya. Ini adalah dari sumber mereka sendiri. Jadi kita nggak ngarang-ngarang, nggak seperti si Ustadz tadi ngomong ada yang hilang di dalam bahasa Inggris begini, tapi nggak ditunjukkan di dalam versi apa itu yang menulis secara lengkap dan yang kurang. Ya, sangat tidak kredibel dan tidak berintegritas dalam membangun argumentasi atau membangun opini. Ya, peristiwa hilangnya ayat-ayat Quran. Oke, saya perbesar dulu. Peristiwa hilangnya ayat-ayat Quran akibat dimakan binatang sungguh menggelikan, menyedihkan, dan membuktikan bahwa Tuhannya yang disembah oleh teman-teman Muslim, ya, tidak dapat menjaga atau menjamin keterpeliharaan daripada kitab mereka, ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa ini tidak konsisten sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan mereka dalam surah 15 ayat 9, dikatakan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Wah, ini sebuah jaminan teman-teman, luar biasa jaminannya ini teman-teman. Tuhan menjamin bahwa Al-Quran itu dijaga, dipelihara olehnya sendiri. Tetapi buktinya ada ayat yang dimakan kambing. Dimakan binatang, apapun tadi dikatakan ya. Ada ayat yang dimakan binatang. Dan di manakah para penghafal itu yang katanya dihafal luar kepala, begitu banyak penghafal. Lah begitu banyak penghafal, tapi ayatnya nggak bisa direkonstruksi, nggak bisa dikembalikan. Di mana para penghafal itu? Ya, Anda bisa paham sampai di sini teman-teman. Ya, lalu di manakah kekuasaan Tuhan yang menjaganya, yang memelihara bagian-bagian itu? Nah, kalau kita masuk juga misalnya perihal Taurat, Zabur, dan Injil,
itu pun hilang semua aslinya. Lah di mana? Kalau memang Tuhan itu memelihara, ya, memelihara firman-Nya, seharusnya bukan cuma Al-Quran yang dipelihara, tapi ini luar biasa teman-teman. Hanya Al-Quran yang dipelihara, sementara Taurat, Zabur, dan Injil hilang tanpa jejak. Aslinya tidak ada, hanya Quran saja yang dipertahankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Taurat, Zabur, dan Injil sampai hari ini dituduh telah dipalsukan, tetapi yang aslinya tidak pernah kita lihat teman-teman. Dan sumbernya ini teman-teman, ini dapat Anda lihat di sini. Ahmad B. Hanbal, volume 4, halaman 264, Ibnu Majah, Sunan volume 1, halaman 626, Ibnu Qutaibah Tawil, halaman 310, Syafi'i Kitab Al-Um, volume 5, halaman 23, volume 7, halaman 208. Nah, menurut laporan dari Ibnu Majah menceritakan bahwa Aisyah berkata, ayat Al-Radah sebanyak 10 kali telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditulis dalam mushaf di bawah katilku. Tetapi manakala wafat Rasulullah dan kami sibuk dengan pemakamannya, maka ayat-ayat tersebut hilang. Itu kesaksian dari istri Nabi Muhammad, yaitu Aisyah, teman-teman. Satu contoh adalah laporan dari Suyuti dalam Al-Itqan sebagai berikut. Aisyah menyatakan surah Al-Asab 33 ayat 56 pada masa Nabi adalah lebih panjang, yaitu dibaca wa'ala, sekian, saya tidak tahu membacanya. Selepas innallah hawa, begitu, saya tidak perlu baca. Aisyah berkata, yaitu sebelum Utsman mengubah mushaf-mushaf. Aisyah dilaporkan menyatakan bahwa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, surat 33 Al-Asab adalah 3 kali lebih panjang daripada yang ada dalam mushaf Utsman. Oh, ini polemik di antara mereka sendiri, teman-teman. Nah, bagian-bagian ini tidak dibahas di dalam masjid, teman. Para ustadz tidak bahas yang begini-begini. Mereka sibuk bahas tentang Alkitab. Mereka sibuk korek-korek, mencari-cari kesalahan Alkitab. Mereka sibuk bahas tentang orang kafir, ya. Dan pada saat yang sama mereka pakai produk kafir, lalu menghina-hina orang kafir, ya. Itu mereka sibuk. Mereka tidak sibuk dengan materi-materi begini. Ini tidak jadi pembahasan di kalangan jemaah. Jadi lucunya juga jemaah datang ke masjid, ya, tidak mereka pertanyakan hal-hal begini. Dan saya berharap jemaah ketika mendengarkan Kanuru, mendengarkan para apologet Kristen mengungkap hal-hal yang begini yang Anda belum pernah dengar, jangan Anda kepanasan, kebakaran jenggot, jangan. Tuliskan apa yang dibahas di dalam channel ini maupun di channel-channel apologet Kristen lainnya. Lalu Anda bertanyalah kepada para ustadz, supaya mereka itu belajar tinggi sedikit, jangan cuma belajar membeo seperti itu, ya, menggunakan materi yang dipakai oleh Ahmad Didat, yang dipakai oleh Zakir Naik, lalu bertanya dengan pertanyaan yang sama, yang itu saja dari zaman dahulu sampai sekarang. Pertanyaannya tidak pernah berubah-berubah. Tolong jemaat tulis, ya, tulis hal-hal ini supaya Anda tanyakan kepada para penceramah Anda, para ustadz Anda. Wah, ini luar biasa ini. Ini kasih PR untuk para ustadz ini, supaya nanti mereka itu naikkan taraf pengajaran mereka sendiri, ya. Nah, dikutip dari Suyuti, Aisyah berkata, surah Al-Asab dibaca pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 200 ayat. Tetapi pada masa Utsman menulis mushaf surah tersebut tinggal 173 ayat saja. Wah, ini berkurang, teman-teman, ya. Lalu kemanakah 20 ayat dari surah Al-Asab yang raib itu? Mengapa Utsman hanya memuat 173 ayat dari 200 ayat yang seharusnya tercantum di dalam surah Al-Asab? Apakah Utsman sengaja ataukah tak sengaja tidak memuat ke seluruh 200 ayat tersebut? Mengapa Allah tidak melindungi ayat-ayat sebagaimana yang ia janjikan dalam surah 15 ayat 9 di atas? Kenapa? Kenapa Allah tidak menjaga ayat-ayat ini sehingga tidak dihilangkan? Wah, hebat sekali, ya. Utsman bisa menghilangkan 27 ayat, ya.
dari 200 ayat ini. Hanya 173 yang ditinggalkan. 27 itu dihilangkan. Oh Ustadz. Jemaah, jemaah. Kalian pernah tahu nggak tentang hal begini? Kalian pernah tanya tidak kepada Ustadz Taslim mengenai hal-hal begini? Oh jemaah, jangan cuma tanya tentang Alkitab, ya. Jangan ke masjid cuma bawa sarung, sajadah, kopiah. Ya cobalah kita baca-baca atau dengar-dengarlah materi-materi begini, ya. Lagi-lagi teman-teman, esensi persoalannya adalah bahwa Quran yang ada di tangan kita hari ini telah jauh berubah dari aslinya. Campur tangan kepentingan manusia terbukti dominan dalam proses perjalanan sejarah Quran. Anda lihat di sini, lagi-lagi esensi persoalannya adalah bahwa Quran yang ada di tangan kita hari ini telah jauh berubah dari aslinya. Karena hanya di dalam Islam saja ada satu peristiwa di mana seorang Utsman ya mengumpulkan semua Al-Quran yang sudah dicatat pada waktu itu, lalu dibakarlah, ya, lalu kemudian dibuatlah satu versi yang baru, versi Utsman. Hanya di dalam Islam itu terjadi. Di dalam agama lain kayaknya tidak terjadi. Dan saya jamin di dalam kekristenan tidak pernah terjadi hal yang begini. Tidak pernah. Meskipun Alkitab kita dituduh, difitnah, dikatakan itu sudah tidak asli lagi, adalah kitab palsu, tapi belum pernah ada tercatat di dalam sejarah di mana kekristenan pernah mengumpulkan semua kitab yang sudah dicatat di dalam berbagai macam bahasa yang sudah disebarkan ke Eropa, ke Asia, ke Timur Tengah, dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja lalu dibakar dan dibuatlah satu versi yang baru. Tidak pernah teman-teman. Hanya di dalam Islam itu terjadi. Dan ini menjadi satu pertanyaan besar. Mengapa? Kenapa? Apa otoritas, apa mandatnya Utsman melakukan hal itu? Ya, apa kepentingan, motivasi daripada peristiwa itu? Nah, teman-teman Muslim pernah bertanya nggak tentang hal begini? Kalian pernah tanya nggak, mengapa Allah tidak menjaga surat yang dimakan oleh binatang itu? Dan kalian penasaran nggak apa isinya yang dicatat dalam surat yang dimakan binatang itu? Dan inilah teman-teman kita akan lihat sebentar lagi ini dalam ulasan yang disampaikan oleh Christian Prince ya di dalam sebuah videonya menunjukkan diskusinya dengan seorang Muslim yang membahas secara khusus terkait dengan topik ayat-ayat yang dimakan oleh binatang itu. Mari teman-teman kita dengarkan sebentar. Abdul, it's all over in your book, it's all over in your translation, and for us as a Christians, we are the guardian of our faith. Same time, the Lord, he said that nobody can corrupt his word. People, they can change whatever they want, but at the end, always the word of God, the true one, is going to be exist. Nobody, no one can destroy the word of God. This is what Jesus, he said. Not like your Quran saying that the word of Allah, the gospel of Isa is gone, the Torah of Moses is gone, the Psalm, or all, you know, everything is gone except the Quran. And later we find that the Quran itself is gone. As an example, let me show you. Read with me, Abdul. I'm giving you an Islamic website, 100%. Ask an Imam, Dar al-Ifta. You see it? Here we go. This is. Anda lihat teman-teman, sekelas Christian Prince bicara pun bukan cuma asumsi. Dia tunjukkan websitenya dari pihak mereka sendiri, dari pihak Islam, bukan dari website yang dibikin oleh orang non-Muslim. Ya, inilah yang dikatakan berintegritas, teman-teman. Your Muslim website, not my words. A question. Please explain the verse of stoning and of suckling an adult 10 times were revealed, and they were written on papers and kept a lot more. Okay, where we can find it, they are in the Quran, but this is not the issue now. Just wait. Umar al-Khattab, he said, they asked Umar, how many verses are contained in the chapter of Al-Ahzab? I said 72 or 73. He said it was almost as long as the chapter of the cow.
which contain a 287 verse. Okay, just wait. If the chapter of Al-Ahzab have 72 or 73, this is what the hadith is saying. Okay, so if we take from the 286, I'm doing it right now in the calculator just to show you. I want to be sure. I'm not going to make just from my head. Minus, let us make it 73 just to make you happy. That means there's 213 verses is missing in one chapter, which is the Ahzab chapter. 213 verses are missing. I'm not talking about translation now, guys. This is the real Quran. This is not a translation. Umar said that the Quran have 1,027,000 letters, and the Quran today is not even 30% of the Quran before. Not even 30%. Where is the Quran is gone? From 1,027,000 letter to about 300,000 letter. Actually, this 30%. Maybe this is 20% of the Quran is what we have today. So when Muslims they speak about preserving the Quran, it's a joke. Where we can find the chapter of Ar-Rajm, as you see in the question here, the stoning to death, where we can find it? It's not exist no more. It's gone. The goat ate it. Where we can find the chapter of suckling, 10 times suckling? Where we can find the 5 times suckling? And there's tons of proofs, like, you know, here we go. They are posting you from Sahih al-Bukhari, all the proofs you need. That all of it prove that the Quran today you have Muslims in your hand is not the Quran was exist in the time of Umar. Actually, even in the time of Umar is saying it used to be this way, but they are gone. So even from the time of Umar is gone. From the time of Umar, not after 200 years. Which means in the time when Uthman he collect the Quran, those verses are gone, disappeared. As an example, this is the hadith about 10 times suckling, 10 times suckling. By the way, this is about giving your a woman she have to give her breast to an adult to suckle it. Okay, you see it says suckling an adult. Do you see it? The Prophet of Islam, this pervert, he ordered Muslim women, if a Muslim man he want to enter to her and he is a stranger, she have to give him her boobs and he suck it 10 different times, not in the same day. Each time he have to be satisfied, which means he have to suck it maybe for 10 hours or 2 hours until he is done. And you know what will happen for a man sucking the boobs of women. I think I did not need to explain, right? This is how perverted this man is. How dare you? What stupid those people even to believe this man who order Muslim women to give their boobs. Muslim women, she is not allowed to show her face, but she's allowed to give her boobs to a stranger to suck it. Actually, Aisha, she used to put her sister in the door. Anyone want to enter to meet Aisha, he have to suckle from her sister boobs. Man, I want to have a meeting with Aisha. This is Islam. This is the joke of Islam. Anyway, I will post. You can search by yourself, by the way, if you want to find this page. Search for fatwa. You know, just copy it as it is. Fatwa-15189 from South Africa. I think you will find it right away if you want to search for the thing. Or you can, you know, always when you search for something you see in my screen, try to copy, try to type it as it is, like a sentence of it, and post it in Yahoo or Google, and you will find the thing. So Muslims, the one for real, his book is corrupted, is you. But for me, it's not a big deal to corrupt the corrupt, because your book is corrupt anyway, because Muhammad is a corrupt. The corrupt will never bring anything but corruption. So proving the corrupt to be corrupt is not a big deal. It's a corrupt anyway. Like let us say Muhammad, his book never been corrupt. Ya, itu dia teman-teman. Teman-teman dengarkan ya, bagaimana Christian Prince tadi sudah terlihatkan dari sumbernya langsung ya teman-teman ya, bahwa inilah yang terjadi teman-teman ya, inilah fakta yang terjadi. Ada dua bagian ayat itu yang hilang, yaitu tentang ayat rajam dan persusuan orang dewasa. Ini tidak ada di dalam Al-Quran.
Dan lucunya ini tidak menjadi kepedulian dari para ustadz atau para jemaah untuk membahas hal ini, ya. Apakah ini tidak diseriusin untuk dibahas karena membahas tentang persusuan orang dewasa, karena bicaranya tentang yang porno-porno, karena selama ini kan teman-teman muslim kan katanya ayat kitab suci itu harusnya suci, tidak boleh ada yang porno-porno katanya. Nah, tetapi di dalam Al-Quran rupanya dulu sebelum ayat ini hilang, ya, ada bicara tentang persusuan orang dewasa. Wah, orang dewasa kok disusui? Ya, apakah karena ini bahasnya tentang menyusui orang dewasa sehingga bagian ini hilang? Kita tidak tahu, teman-teman, ya. Apakah memang benar dimakan binatang? Kita juga tidak tahu. Silakan teman-teman cari tahu tentang hal ini, ya. Mengapa ini Tuhan tidak jaga sesuai janjinya bahwa Dia menjaganya, memeliharanya, ya. Bahkan dikatakan memelihara sampai titik koma. Wah, bayangkan ya, slogannya selama ini dipelihara sampai titik koma. Tapi ini hilang, teman-teman. Ya, hilang 10 ayat, ya, hilang tentang ayat rajam ini. Lah ini kok nggak sanggup untuk dijaga begitu? Ya, silahkan teman-teman. Jadi kembali lagi, kenapa saya bahas hal ini? Kenapa saya bahas hal ini? Karena dari pihak Muslim memang sudah sibuk-sibuk membahas tentang Alkitab, dan ini adalah bentuk respon balik, teman-teman. Ya, respon balik saya atas video dari Ustadz Taslim, Fadil Taslim, yang juga mengaku sebagai kristolog, membahas tentang ayat yang hilang dalam Alkitab. Maka kami juga mempunyai hak untuk membahas ayat-ayat yang hilang di dalam Al-Quran. Ya, di lain kesempatan teman-teman saya akan bahas tentang secara khusus tentang ayat rajam dan persusuan orang dewasa ini. Kita akan bahas di kesempatan yang lain. Ya, oke, itu saja teman-teman videonya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan, dan tolong bantu like video ini. Yang saya lihat yang like ini sedikit sekali, baru 149. Yang dislike udah 5 orang. Ayo teman-teman, lawan orang-orang yang dislike, yang tidak suka video ini. Bantu like dulu. Dan bantu sebarkan juga video ini agar mencapai lebih banyak penonton lagi. Itu saja videonya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, di seri apologetika lainnya. Tuhan memberkati kita. Tetap jaga kesehatan. Salam damai sejahtera untuk sahabat sekalian.